Bab 2481. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Tuan muda sudah mati. Mati di tangan naga. Tidak, pemilik naga itu juga seorang pembunuh. Lari, atau naga itu akan membunuhmu. Kembalilah dan lapor ke kepala, biarkan kepala datang untuk membalas dendam. Ketika Fu Yidai meninggal, murid-murid Duanyun di bawah terkejut. Mereka tidak berani tinggal di kota Xiaoxian, dan melarikan diri satu demi satu. Basis budidaya murid-murid Duanyun itu tidak tinggi, baik pada tahap awal Dewa Kuning, atau pada tahap tengah Dewa Kuning, kekuatan tempur mereka sangat rendah, dan mereka tidak disukai oleh Fu Yidai. Jika tidak, Fu Yidai pasti sudah lama membawa mereka untuk mengepung Lu Chen, dan dia pasti sudah lama mati di tangan Lu Chen. Jangan tinggalkan yang selamat, bunuh mereka semua. Naga bersisik biru itu menjerit, dan hendak menyelam, mengejar dan membunuh murid Duanyun di bawahnya. Biarkan mereka pergi. Dengan perintah Lu Chen, King Linlong tiba-tiba menghentikan serangannya, mengganggu niat membunuhnya. Mereka melarikan diri, dan mereka pasti telah menarik perhatian pemimpin sekte Duanyun itu. Naga bersisik biru tampak tidak puas. Saya hanya ingin menarik kepala Duanyun, dan segera membuat kesepakatan dengan sekte abadi Duanyun, untuk menyelamatkan masalah yang tak ada habisnya. Kata Lu Chen, faktanya, bahkan jika King Linlong tidak membunuh Fu Yidai, Lu Chen akan melakukannya. Masalah masa depan yang tidak punya otak seperti Fu Yidai, jika dia mati tanpa pertobatan, dia tidak boleh tinggal. Bagaimanapun, pewaris 9 naga tidak meninggalkan musuh dalam semalam, begitu pula Lu Chen. Bos, kekuatan tempurmu sangat kuat. Diperkirakan kamu tidak akan mendapat masalah di tahap tengah Xuanxian, tapi kepala Duanyun berada di tahap akhir Xuanxian. Kamu, naga bersisik hijau itu menatap di mata naga terbelalak dan bertanya seperti ini, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimat terakhir, menyerahkan kepada Lu Chen untuk melanjutkan. Tidak salah untuk memukulnya. Lu Chen melihat kota Xiaoxian di bawah. Murid-murid Duanyun Xianmen telah menghilang, dan makhluk abadi lainnya juga telah melarikan diri. Bahkan makhluk setengah abadi yang berkultivasi di sini bersembunyi. Kota peri, yang sebelumnya dipenuhi orang, berubah menjadi kota mati yang tenang dalam sekejap. Bos, kamu terlalu kuat, tidak hanya di dunia fana, tapi juga di negeri dongeng. Setelah menjadi abadi, sungguh sulit dipercaya bisa membunuh orang dengan pesat, dan bahkan dalam banyak tahapan. Jika aku memiliki setengah kekuatan bertarungmu, beraninya aku berjalan menyamping di negeri dongeng. Naga bersisik hijau tampak iri, dan pujian tak ada habisnya. Dengan sedikit kultivasi, kamu berani berjalan ke samping. Mayatnya hampir sama. Kamu benar-benar mengira tidak ada seorang pun di negeri dongeng. Lu Chen menggelengkan kepalanya, lalu menaiki naga sisik hijau, menunjuk ke arah Yingzu dan berkata, teruskan, jangan buang waktu. Bukankah kamu bilang untuk menunggu kepala Duanyun? Naga sisik hijau bertanya dengan bingung. Terbang lebih lambat? Apakah kamu takut ayah dari generasi kedua yang kaya tidak akan mampu mengejar? Lu Chen berkata dengan marah. Jadi begitu, naga bersisik biru itu tiba-tiba menyadari, dan segera lepas landas, terbang dengan kecepatan santai. Setelah sebatang dupa, setelah terbang sejauh jutaan mil yang tidak diketahui jumlahnya, seseorang akhirnya menyusul dari belakang. Itu adalah sekelompok orang, lusinan dari mereka, mengenakan jubah Duanyun, semuanya murid Duanyun. Kelompok murid Duanyun ini semuanya adalah dewa yang mendalam, dengan wajah yang berbeda-beda, ada yang tua, ada yang setengah baya, ada yang muda, tetapi tidak ada anak laki-laki yang lebih muda. Pemimpinnya adalah seorang pria muda, mengenakan jubah awan rusak yang sangat cantik, dengan tingkat kultivasi tertinggi, akhir periode Xuanxian. Ada manusia dan naga di depan, jika kamu berani membunuh anakku, berhentilah dan tunggu kematian. Pemuda itu berteriak keras, suaranya seperti gelombang pasang, bergema ke segala arah. Bos, orang yang kamu tunggu ada di sini. King Linlong melirik sekelompok orang di belakang, dan kemudian menjadi sedikit menghina. Ada apa dengan Xianyu? Bukankah dikatakan bahwa setelah mengembangkan keabadian, kamu akan hidup selamanya dan memiliki wajah abadi? Mengapa murid-murid Duanyun ini muncul? Lebih tua karena tingkat kultivasi mereka lebih tinggi. Petik 2. Bodoh. Jika kamu ingin hidup selamanya dan memiliki wajah cantik, kamu harus menjadi makhluk abadi tingkat tinggi. Yang abadi di sini semuanya berlevel rendah. Saya tidak berpikir mereka sangat berbakat.
Saya tidak tahu berapa juta tahun berkultivasi, tetapi mereka belum menembus kesuansian. Jika Anda tidak menjadi tua, kamu akan mendapat hantu. Pemuda itu mungkin adalah kepala Duan Yun, dan dia seharusnya menjadi yang paling berbakat. Saya mendengar dari Kaisar Xie dan bahwa kepala Duan Yun adalah penduduk asli alam abadi. Dia baru berusia 40 atau 50 tahun. Dia jelas merupakan eksistensi muda. Lu Chen tersenyum. Peri yang telah berkultivasi selama beberapa dekade, dan masih terlihat seperti pemuda, bakat ini tidak bagus. King Linlong menggelengkan kepalanya, dan berkata, dibandingkan dengan bosnya, orang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kakak laki-lakinya, tidak layak disebut. Terserah, mengolah keabadian bukanlah tentang meningkatkan penampilan. Dunia ini tidak didasarkan pada penampilan, tapi pada kekuatan. Lu Chen berkata dengan marah. Bajingan, kepala ini menyuruhmu berhenti, apakah kamu tuli? Pada saat ini, pemuda di belakang melihat satu orang dan satu naga mengabaikannya, dan dia sudah gemetar karena marah. Hanya kamu yang tuli, dan seluruh keluargamu tuli. Naga bersisik biru itu menoleh karena kesal, berteriak pada pemuda itu, lalu berhenti terbang dan melayang di udara. Yang ditunggu Lu Chen adalah kepala Duan Yun. Sekarang setelah orang ini datang, King Linlong secara alami berhenti terbang. Naga jahat, kamu membunuh anakku dengan tanganmu sendiri. Tuan ini ingin mengupas kulit nagamu dan melepaskan lunasmu, untuk menghibur arwah anakku di surga. Pemuda itu tampak sedih, dan menatap King Linlong dengan kebencian yang mendalam, matanya hampir meledak karena kebencian. Bos, dia ingin membunuhku. King Linlong sedikit bingung, menatap Lu Chen dengan cepat, dan berkata begitu. Ia hanya layak menjadi seekor naga, dan ia hanya berada pada tahap awal dari tingkat pertama, dan kekuatannya lemah. Belum lagi Xuan Xian, bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Huang Xian di tahap akhir. Sekarang, menghadapi sekelompok makhluk abadi misterius yang mengejar dan membunuh mereka, ia akan menjadi hantu jika tidak panik. Jika Lu Chen ingin dia menjadi tameng manusia, dia akan mati. Dia tidak bisa membunuhmu. Lu Chen meraih tanduk naga bersisik hijau dan menyeretnya langsung ke Chaos Orb, dan semuanya berakhir. Dia bisa melawan kelompok makhluk abadi misterius ini, tapi naga skala hijau tidak bisa, dan dia bahkan tidak bisa digunakan sebagai perisai manusia. Terlebih lagi, pembunuhan King Linlong terhadap generasi kedua yang kaya harus menjadi target utama kelompok makhluk abadi misterius ini, dan itu akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, naga sisik hijau tidak bisa tinggal di medan perang, jika tidak maka akan menjadi bebannya. Di mana kamu menyembunyikan naga itu? Ketika pemuda itu melihat naga bersisik biru itu tiba-tiba menghilang, dia sangat marah dan menunjuk ke hidung Lu Chen. Tempat bersembunyi adalah urusanku, itu bukan urusanmu. Lu Chen tersenyum, dan bertanya lagi, jika saya tidak salah, Anda adalah kepala dari Sekte Abadi Duan Yun, ayah dari generasi kedua yang kaya dan generasi terkaya, bukan? Benar, saya adalah kepala Duan Yun Xianmen, yaitu ayah Fu Yidai, tapi saya tidak disebut generasi kaya. Pemuda itu mengangkat matanya penuh pembunuh, dan berkata dengan muram pada Lu Chen, kaulah orangnya. Apa Lu Chen, yang disebut Kaisar Alkimia, mematahkan tangan putraku, dan bahkan membiarkan naga itu membunuh putraku. Kamu harus menguburkan anakku hari ini. Tanda seru, putramu tidak menyebutkannya kepadamu, apakah dia datang menggangguku tanpa alasan? Lu Chen mendengus dingin, lalu berkata, Fu Yidai itu, yang mengandalkanmu, mendiang ayah Xuan Xian, berani lari ke sekte kecil dan Dao bertindak liar, dan tangannya tidak dianiaya. Dia berani keluar dan membunuh padaku, mungkin karena dia terbiasa menindas orang lain. Lebih dari cukup untuk mati. Tanda seru, daerah ini adalah tempat Duan Yun Xianmen saya. Anak saya terbiasa agresif, siapa yang berani menyentuhnya? Kamu berani mengatakan bahwa kematian anakku lebih dari cukup, Master Sekte ini pasti akan membuatmu tidak bisa hidup dan mati. Ketua Sekte Duan Yun sangat marah. Jangan sombong nak, kamu membunuh banyak murid Sekte kami, dan biarkan naga jahat membunuh tuan muda Sekte kami, jadi kamu akan mati tanpa rasa bersalah. Seorang murid Duan Yun tiba-tiba bergegas keluar dari belakang kepala Duan Yun, dan langsung menemui Lu Chen, nak, aku akan menemuimu dan melihat apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh orang dengan pesat. Murid Duan Yun itu berada pada tahap awal Xuan Xian, tetapi dia tidak membuka penglihatannya, dan langsung meninju Lu Chen. Lawan tidak membuka penglihatannya, dan Lu Chen tidak membuka tubuhnya.
Segera, dia mengedarkan energi abadi ke seluruh tubuhnya, dan melancarkan tinju pembunuh dunia. Lu Chen ingin melukai lawannya dengan parah, dan menggunakan 100% kekuatannya. Meski pukulannya biasa saja, ada niat membunuh yang tersembunyi di dalam pukulannya. Ledakan, sebuah ledakan keras mengguncang langit. Kanopi darah mekar seperti bunga. Roh primordial, melarikan diri ke langit. Dengan satu titik, roh primordial hancur. Apa? Hancurkan tahap awal Xuanxian dengan satu pukulan. Apakah anak ini tahap awal dari Dewa Kuning atau tahap awal dari Xuanxian? Mengapa dia begitu kuat? Kekuatan tempur awal Xuanxian tidak sesat itu, kan? Kekuatan tempur anak ini seharusnya mencapai tahap tengah Xuanxian, jika tidak, kekuatan tinjunya tidak akan sekuat itu. Layak menjadi peri, dan memiliki kekuatan tempur tingkat menengah Xuanxian. Apakah ini bakat super legendaris yang tak tertandingi? Pada saat itu, semua murid Duanyun tercengang, memandang Lu Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Ternyata kemampuan tinjumu tidak sederhana, tapi sangat ampuh. Master Duanyun pulih dari keterkejutannya, matanya sedikit menyipit, dan niat membunuh di matanya berkurang, dan lebih banyak ketakutan. Siapa kamu? Dari mana asalnya? Di masa-masa awal Huangxian, dia sebenarnya memiliki pertarungan tingkat tinggi keterampilan. Ini benar-benar tidak normal. Tanda seru. Petik 2. Dari pukulan Lu Chen, dia tahu bahwa itu adalah keterampilan tempur tingkat tinggi. Adapun rasa spesifiknya, dia tidak bisa melihatnya, dan kognisinya terbatas. Di bawah Sun Tzu, semua keterampilan tempur lebih rendah. Duanyun Xianmen hanyalah gerbang peri kecil di tepi negeri dongeng Penglai, dan semua keterampilan tempur di gerbang tersebut lebih rendah. Bahkan kepalanya pun tidak terkecuali, memiliki keterampilan tempur terbaik juga lebih rendah. Di atas kelas menengah, itu dikendalikan oleh makhluk abadi tingkat atas, dan orang-orang di levelnya tidak memenuhi syarat untuk berlatih. Sebenarnya, bahkan keterampilan tempur tingkat menengah tidak memenuhi syarat untuk semua makhluk abadi tingkat rendah. Kecuali ada petualangan atau peluang, makhluk abadi tingkat rendah tidak dapat menyentuh keterampilan tempur di atas tingkat menengah. Latar belakangku bagus. Saya datang dari seluruh dunia. Aku adalah Kaisar Bela Diri Dao. Juga Kaisar Pil dan Dao. Lu Chen tersenyum tipis, mengatakan itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yang abadi di alam abadi berasal dari dunia fana atau penduduk asli. Tidak ada sumber ketiga. Kaisar dari dunia fana itu seperti semut di negeri dongeng. Kaisar alkimia, dia adalah alkemis paling rendah hati di alam abadi, dan dia tidak bisa memasuki pandangan kepalaku. Bahkan jika Danzong menghargaimu, itu juga menghargai alkimiamu. Hal terpenting untuk melatihmu adalah alkimia. Jika kamu berlatih alkimia dan seni bela diri, mustahil Danzong mengajarimu keterampilan bertarung, apalagi keterampilan tinggi, keterampilan tempur tingkat tinggi. Kepala Duanyun mendengus dingin, mengetahui bahwa Lu Chen tidak memiliki latar belakang untuk dibicarakan. Penduduk asli abadi seperti dia memiliki rasa superioritas alami, jadi mereka memandang rendah Kaisar dan makhluk abadi hampir sama. Kaisar dan hanya dapat memurnikan ramuan tingkat rendah, yang tidak banyak membantu budidaya makhluk abadi dan tidak ada gunanya. Sebagian besar ramuan yang digunakan dalam budidaya makhluk abadi dibuat oleh alkimia, sehingga alkimia dihormati oleh makhluk abadi, memiliki status tinggi di negeri dongeng, dan sangat dilindungi oleh alkimia. Seorang kultivator ganda alkimia dan seni bela diri seperti Lu Chen jelas bukan kultivator alkimia yang disambut oleh sekte alkimia, dan sekte alkimia belum tentu melindungi Lu Chen. Sebab, seseorang yang mengolah alkimia dan ilmu bela diri berarti dia tidak berkonsentrasi mengambil alkimia, dan dia tidak bersedia bergabung dengan sekte alkimia. Sekte alkimia di negeri dongeng selalu tidak menyukai budidaya alkimia semacam ini. Oleh karena itu, dia tahu dari mana Lu Chen berasal, dan latar belakangnya terbatas. Kamu tahu, aku mengenakan jubah bela diri, bukan jubah pil, apa kamu tidak mengerti? Lu Chen tersenyum, dan berkata, saya mempelajari keterampilan tempur saya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan Danzong, jadi Anda tidak perlu menanyakan latar belakang saya. Anda harus tetap memikirkan diri sendiri, apakah Anda bisa melihat matahari besok, atau tidak diketahui. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai bawang hijau, tetapi kamu hanya memiliki kekuatan tempur Xuanxian tingkat menengah, dan kamu melayang di langit. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Pemimpin Sekte Duanyun mendengus lagi,
tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke seorang lelaki tua di sampingnya, dan memerintahkan, wakil pemimpin Sekte Sun, pergi dan tangani anak itu dan balas dendam pada putraku. Orang tua itu adalah wakil kepala Duanyun Xianmen, tingkat menengah Xuanxian. Hanya saja lelaki tua itu bukanlah kepala Duanyun, dan bukan pula kepala Duanyun yang mau dipromosikan. Ada beberapa murid tingkat menengah Xuanxian dari Duanyun Xianmen, semuanya adalah penatua. Hanya saja lelaki tua itu telah menjadi penatua di Duanyun Xianmen selama ribuan tahun, dan telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya kepada Duanyun Xianmen. Tidak peduli di Xianmen atau di daerah setempat, dia memiliki prestise yang tinggi. Setelah Sekte Duanyun berkuasa, untuk menstabilkan hati masyarakat, dia tidak punya pilihan selain membiarkan lelaki tua itu menjadi wakil kepala. Sekarang bertemu dengan Lu Chen yang licik, kepala Duanyun membiarkan wakil kepala yang memimpin, untuk mengetahui kekuatan tempur penuh Lu Chen. Lu Chen membunuh murid Duanyun di tahap awal Xuanxian dengan satu pukulan, tetapi dia tidak memiliki penglihatan, jadi dia tidak memiliki kekuatan nyata sama sekali. Meskipun kepala Duanyun sangat ingin membalaskan dendam putranya, dia tetap sangat mantap. Jika dia tidak mengenal Lu Chen dengan jelas, dia tidak akan merasa nyaman untuk membunuh Lu Chen sendiri. Mematuhi, wakil kepala Sun mengangguk, melangkah keluar, dan mendatangi Lu Chen tanpa tergesa-gesa. Lu Chen melirik wakil kepala Sun, dan menemukan bahwa meskipun orang ini pergi berperang, dia melihat adanya niat bertarung di matanya. Sebaliknya, ada sedikit keengganan, seolah-olah dia tidak ingin memperjuangkan kepala Duanyun. Segera, Lu Chen mulai memikirkannya, mungkin kepala Duanyun Xianmen bisa diganti. Benar saja, wakil kepala Sun tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak membuka penglihatannya atau memperlihatkan senjatanya, dan langsung meninju Lu Chen dengan seluruh kekuatannya. Bagus, Lu Chen tersenyum, dan bukannya memanggil Zanshen, dia malah meninjunya. Lawannya berada di tahap tengah Xuanxian, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada di tahap awal Xuanxian. Lu Chen tidak berani mengabaikannya, dan dia masih mendesak Mie Sikuan dengan seluruh kekuatannya agar tidak terbalik di selokan. Ledakan, kedua tinju itu bergetar bersamaan, dan terjadilah ledakan yang mengejutkan. Pada saat itu, kekuatan kedua tinju itu hancur, dan keduanya mundur masing-masing 10 kaki, seimbang. Namun, Lu Chen sedikit mengernyit, dan senyuman tipis dan aneh muncul di sudut mulutnya. Sebab, pada saat pertarungan, lawan tiba-tiba menahan sedikit kekuatan pukulannya, dan hasilnya seri. Jika tidak, Lu Chen akan sedikit lebih rendah dari Xuanxian tingkat menengah dalam hal kekuatan dasar saja. Pada titik ini, ketika berdiskusi dengan penjaga sekte kecil, hasilnya telah tercapai. Pihak lain pastinya adalah seekor rubah tua, dia tidak ingin bekerja untuk kepala Duanyun, dia juga tidak ingin menyelesaikan kemenangan atau keluhannya dengan Lu Chen, tetapi juga agar terlihat baik, kota ini benar-benar tak terduga. Namun, bagi Lu Chen tidak masalah apakah pihak lain itu rubah tua atau bukan. Lu Chen telah memutuskan untuk memasuki Sekte Abadi, tetapi dia tidak akan pernah memasuki Sekte Abadi Duanyun. Tidak peduli berapa banyak rubah tua yang ada di Sekte Abadi Duanyun, itu bukan urusannya. Jika bukan karena kota Xiaoxian berada dalam jangkauan Sekte Abadi Duanyun, mengingat guru akan menetap di kota Xiaoxian ketika dia memasuki wilayah abadi, dan di bawah pengaruh Sekte Abadi Duanyun, dia tidak akan repot-repot berurusan dengan Duanyun ini, murid. Lakukan semua ini secara langsung, hemat waktu dan tenaga. Tapi sekarang, ada kandidat yang cocok untuk Duanyun Xianmen, jadi Lu Chen harus mengkhawatirkannya dan membantu Duanyun Xianmen berubah pikiran. Mendukung seseorang yang berada di sisinya adalah cara konsisten Lu Chen dalam melakukan sesuatu. Kinerja wakil ketua Sun dapat digambarkan sangat tajam. Dia dan Lu Chen diam-diam menutup tangan mereka. Hanya Lu Chen yang mengetahuinya, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Terlebih lagi, setelah dia dipukul mundur oleh kekuatan pukulannya, wajahnya menjadi pucat, dan sudut mulutnya melengkung, gumpalan darah ekstra. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, sepertinya kamu menderita luka dalam. Namun, pertarungan tinju Lu Chen dan wakil kepala Sun membuat murid-murid Duanyun semakin terkejut dan takut. Pada tahap awal Huangxian, dia dapat bersaing dengan Xuanxian di tahap tengah kekuatan dasar, dan bahkan memiliki sedikit keunggulan, yang sungguh tidak normal. Di seluruh wilayah abadi, saya khawatir tidak akan pernah ada Huangxian lain seperti Lu Chen. Wakil kepala, Sun, kenapa kamu tidak membuka visinya? Sebaliknya,
Kepala Duanyun sedikit cemberut dan bertanya dengan keras. Jika Anda tidak bertarung dengan visi, bagaimana Anda bisa mendapatkan kekuatan tempur Lu Chen yang sebenarnya? Pikiran wakil kepala Sun bisa menipu orang lain, tapi dia tidak. Tuan, bawahan percaya jika kekuatan dasar lawan cukup kuat maka membuka vision hanya akan semakin kuat. Terlebih lagi jika bawahan membuka vision maka lawan juga akan membukanya. Bukankah hasilnya sama seperti sekarang? Tanpa diduga, wakil kepala Sun merespons seperti ini, yang membuat kepala Duan Yun sangat marah. Omong kosong, kamu juga seorang Xuan Xian tua. Tahukah kamu bahwa penglihatan setiap orang memiliki efek berbeda pada peningkatan kekuatan? Jika kamu tidak membuka visinya, bagaimana kamu tahu apakah kekuatan lawan lebih kuat atau lebih lemah darimu? Hal lama yang tidak berguna, pensiunlah untuk pensiun. Kepala Duan Yun meneriakkan beberapa patah kata, lalu dia meninggalkan panggung dan datang untuk mengambil nyawa anjing Lu Chen secara langsung. Untuk kebencian anak laki-laki, yang terbaik adalah membunuh musuhnya sendiri, cara terbaik untuk menghilangkan kebencian. Mengandalkan orang lain tidak bisa diandalkan. Wakil Ketua Sun adalah contohnya, dan dia memimpin dengan buruk, menyebabkan Lu Chen memiliki kekuatan Xuan Xian tingkat menengah. Hal ini membuat murid Duan Yun lainnya merasa takut pada Lu Chen. Tidak pantas baginya membiarkan orang lain bermain lagi. Karena, tahap tengah Xuan Xian terkuat dari Duan Yun Xianmen adalah Wakil Ketua Sun. Bahkan Wakil Ketua Sun sedikit lebih rendah dari Lu Chen. Bagaimana para tetua Xuan Xian tingkat menengah lainnya bisa keluar dan sendirian menantang Lu Chen? Wakil Ketua Sun tidak baik, hanya dia, Sekte Abadi Duan Yun terkuat, yang ada di atas panggung, jika tidak, semua murid Duan Yun akan bergabung bersama. Dibutuhkan lusinan Xuan Xian untuk melawan Huang Xian di tahap awal. Bukankah itu sebuah lelucon? Apakah kamu bersedia untuk muncul? Lu Chen melihat telapak tangan Duan Yun dan berkata sambil tersenyum. Waktunya sudah habis, saatnya kamu bereinkarnasi. Anakku menunggumu di bawah 9 mata air. Kepala Duan Yun memiliki wajah muram, dan ada api kebencian yang berkobar di matanya. Kalau begitu, terserah kamu. Jika kamu tidak cukup kuat, mungkin kamu yang pergi ke reinkarnasi. Bagi yang ingin membunuhku, aku tidak punya kebiasaan tanpa ampun, kamu harus siap mental. Lu Chen mengangguk, mengambil posisi menyerang, dan perlahan-lahan menumpuk tinjunya. Apakah masih ada lagi? Lanjutkan bicara. Semua yang kamu katakan akan menjadi kata-kata terakhirmu. Kepala Duan Yun tampak acuh tak acuh, penglihatan itu tiba-tiba terbuka, dan awan putih pecah muncul di belakangnya, mengambang di kehampaan. Penglihatan Bai Yun terbuka, menyebabkan aura Duan Yun melonjak, dan aura pembunuhnya melonjak. Duan Yun Xianmen, saatnya berubah pikiran. Lu Chen tersenyum dan melirik wakil kepala Sun, tetapi wakil kepala Sun tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah-olah pertempuran di depannya tidak ada hubungannya dengan itu. Mati, kepala Duan Yun tiba-tiba memiliki tombak panjang di tangannya, dan dia menggunakan keterampilan tempurnya untuk langsung menusuk Lu Chen. Benar saja, pemimpin Sekte Duan Yun tidak menahan tangannya, dia juga tidak mencoba menggodanya, dia memukul dengan seluruh kekuatannya segera setelah dia bergerak, ingin menyingkirkan Lu Chen dan kemudian dengan cepat. Pistolnya begitu kuat sehingga ujung pistolnya menembus tekanan perih, dan dengan angin perih yang bersiul, pistol itu langsung mengunci Lu Chen. Terkunci, kamu mati. Melihat Duan Yun telah mengunci targetnya, dia tidak bisa menahan tawa liar saat menyerang. 5 naga bertarung. Pada saat dikunci, Lu Chen tidak ragu-ragu dan memanggil Zanshen. 5 urat naga keluar dan mengelilingi tubuh, bersinar ke segala arah, seolah bersinar sepanjang zaman. Dalam sekejap, 5 sinar cahaya melintas di mata Lu Chen, dan 5 totem naga muncul. Saat berikutnya, kekuatan Lu Chen melonjak tajam, dan auranya melonjak, seolah-olah Dewa Naga telah lahir, memandang rendah dunia. Hancurkan dunia, pukulannya masih biasa-biasa saja, dan kekuatannya tidak banyak. Namun berat dari kekuatan tinju yang terkandung telah menembus tekanan abadi, dan bahkan membuat beberapa retakan muncul di angkasa, dan memecahkan kunci lawan. Penglihatan naga, kepala Duan Yun memandangi 5 naga yang mengelilingi Lu Chen, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia terkejut saat itu juga. Tapi sudah terlambat, dia menusuk dengan seluruh tombaknya, dan sudah terlambat untuk menutupnya. Namun, Lu Chen memecahkan kunci lawan dan mendapatkan kembali kebebasannya. Pukulan itu sangat terampil. Mie Xikuan tidak menemui ujung tombak, tetapi dibelokkan di tengah jalan,
dan pada saat ia menghindari ujung tombak, tiba-tiba ia menyerang ke samping pada ujung tombak. Ledakan, pukulan itu mengenai ujung tombak, menghancurkan kekuatan senjata dan membelokkan ujung tombak, dengan sempurna menghindari tusukan fatal lawan. Pukulan itu ada di ujung pistol, dan lebih dari separuh kekuatan pukulannya terkuras, jadi dia tidak bisa mengubah arah lagi dan meninju lawan. Namun pukulan ini hanya untuk menangkis tombaknya, bukan pukulan utama Lu Chen. Jurus pamungkasnya ada di belakang, pukulan backhand Lu Chen lah yang mengganggunya. Pukulan backhand menyusul, meski biasa saja, secepat kilat, menambatkan lawan. Pukulan backhand yang sangat cepat. Pemimpin jiwa patah menjadi pucat karena ketakutan, tombak panjangnya tidak bisa kembali ke pertahanannya, jadi dia harus melemparkan tombaknya dan meninju untuk bertahan dengan tinjunya. Ledakan, saat Mie Sikuan menyentuh lawan, kekuatan tinju yang tersimpan meledak seketika, menghancurkan kekuatan tinju lawan dan menghancurkan lengan lawan. Ledakan, seluruh kekuatan Mie Sikuan dihancurkan, dan lengan kepala Duan Hun meledak. Saat itu, semua murid Duan Yun terkejut. Tak satu pun murid Duan Yun menyangka bahwa master sekte mereka adalah master di akhir periode Xuanxian. Mereka tidak terkalahkan di area ini, tetapi mereka hanya bertemu langsung dengan Lu Chen sebelum terpesona oleh pukulan Lu Chen. Bahwa Lu Chen hanyalah tahap awal dari Huangxian, tingkat keberadaan terendah di antara makhluk abadi, dan dia memiliki kekuatan untuk membunuh tahap akhir Xuanxian. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, siapa yang akan mempercayainya? Menguasai, murid-murid Duan Yun itu hanya terkejut sesaat, dan kemudian mereka sadar kembali. 16 atau 7 dari mereka bergegas serentak, ingin membalas dendam atas kepala Duan Yun. Dari 16 atau 7 murid Duan Yun, 2 tetua berasal dari tahap tengah Xuanxian, dan yang lainnya berasal dari tahap awal Xuanxian, semuanya adalah antek kepala Duan Yun. Anak buah pemimpin sekte Duan Yun datang terlalu cepat, memaksa Lu Chen berkonsentrasi pada pertarungan. Dia meninju lusinan lawan dengan kedua tinjunya, dan dia tidak bisa melepaskan tangannya untuk membunuh roh primordial pemimpin sekte Duan Yun. Roh primordial melarikan diri dari mayat yang hancur, dan meskipun Lu Chen tidak dapat diganggu, dia berhasil melarikan diri ke langit dan menjauh dari medan perang. Itu adalah roh primordial dari kepala Duan Yun. Anak buahnya bereaksi dengan cepat dan segera mengepung Lu Chen, yang setara dengan menyelamatkan roh primordialnya. Bunuh dia. Semua murid Duan Yun pergi bersama, mencabik-cabiknya, dan memusnahkan roh primordial. Anak ini adalah musuh sekte kita, dan tidak boleh ketinggalan. Roh primordial dari pemimpin sekte Duan Yun terbang jauh, dan kemudian mengendalikan pertempuran di sini dari jarak jauh, hanya untuk menemukan bahwa masih ada lebih dari selusin murid Duan Yun. Berdiri di sana dengan hampa, dia tidak menyerang Lu Chen, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerang. Geram, wakil kepala Sun. Kamu. Kenapa kamu tidak naik? Apakah kamu akan melanggar perintah kepala? Fuguihua, tubuh abadimu sudah mati, dan kamu bukan lagi kepala Duan Yun kami sekte abadi. Tanpa diduga, ekspresi wakil ketua Sun dingin, dan dia menjawab seperti ini, kamu hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, dan kamu tidak memiliki kekuatan, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk memimpin murid-murid sekte abadi Duan Yun. Inilah nama asli kepala Duan Yun, ayah Fu Yide itu, Fuguihua. Dan seperti wakil kepala Sun, murid Duan Yun yang tidak membalas dendam pada Fuguihua bukanlah orang Fuguihua. Orang-orang ini biasanya tidak puas dengan Fuguihua, dan bahkan berharap Fuguihua mati lebih awal dan terlahir kembali lebih awal, bagaimana mungkin mereka bisa membalaskan dendam Fuguihua. Kepala ini belum jatuh, dan masih dapat membentuk kembali tubuh peri, dan kekuatannya dapat dipulihkan, dan dia masih menjadi kepala sekte abadi Duan Yun. Roh primordial Fuguihua berteriak, kalau begitu aku tidak tahu bagaimana harus menunggu sampai tahun monyet. Sekte abadi awan jiwa bertanggung jawab atas kota Xiaoxian dan bertanggung jawab atas promosi setengah abadi itu. Kamu tidak bisa hidup tanpa kepala. Setelah kamu mati, Duan Yun Xianmen akan memperkenalkan kepala baru, jadi kamu tidak perlu berurusan dengan hati Duan Yun Xianmen lagi. Wakil ketua Sun masih menanggapi dengan acuh tak acuh, tidak menunjukkan belas kasihan pada roh primordial Fuguihua. Nama keluarga saya adalah Sun, kepala sekte ini telah lama mengetahui bahwa Anda memiliki niat jahat, dan Anda selalu memikirkan kepala sekte abadi Duan Yun. Aku tidak menyangka kamu akan menunjukkan warna aslimu segera setelah kematian kepala sekte, dan kamu bahkan tidak membalas dendam besar dari sekte abadi. Bahkan jika kepalanya hilang,
dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa duduk di atas kepala. Fu Guihua meraung marah. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kamu harus yakin untuk membentuk kembali tubuh peri. Atau setelah 1000 atau ratusan tahun, kekuatanmu telah pulih, dan kamu akan kembali mengambil posisi pemimpin. Namun, siapa yang tahu seperti apa Sekte Abadi Duanyun saat itu? Wakil Ketua Sun berkata dengan dingin. Baiklah, Sun, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Fu Guihua melihat ke medan perang, dan kemudian berkata, kamu memimpin orang untuk mengepung dan membunuh Lu Chen. Selama kamu membunuh Lu Chen dan membalaskan dendam putraku, aku bisa menyerahkan posisi kepala dan secara resmi memberikannya kepadamu. Fu Guihua ingin membuat kesepakatan ini dengan Wakil Ketua Sun karena dia melihat Lu Chen bertarung dengan kaki tangannya di pundaknya, dan bahkan membunuh beberapa kaki tangannya. Tampaknya anak buahnya ingin membunuh Lu Chen, mudah. Lu Chen yang muncul entah dari mana ini benar-benar terlalu kuat. Tidak hanya tinjunya yang kuat, tetapi tubuh fisiknya juga kuat, dan dia sangat tirani, sama sekali tidak sesuai dengan tubuh fisik normal Huang Xian. Lu Chen ini seharusnya sedang berlatih, dan teknik latihan yang dia praktikkan mungkin sangat canggih. Lebih penting lagi, penglihatan yang disangga Lu Chen ternyata adalah 5 naga, yang membuat Fu Guihua sangat kecewa. Meskipun Fu Guihua adalah makhluk abadi tingkat rendah, sebagai penguasa Sekte Abadi, dia masih memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan makhluk abadi tingkat menengah. Dia tahu bahwa ada orang mesum seperti keturunan 9 naga. Dan ciri terbesar dari keturunan 9 naga adalah mereka memiliki penglihatan berbentuk naga, dan jumlahnya ada 6. Namun, Lu Chen adalah 5 naga. Tapi itu normal, Lu Chen baru berada di tahap awal Huang Xian, yang berarti dia belum bisa mengeluarkan naga ke-6 setelah memasuki alam abadi. Faktanya, setelah Fu Guihua hancur berkeping-keping, dia membenci Wakil Kepala Sun. Jika Wakil Kepala Sun membuka penglihatannya dan memaksa Lu Chen untuk membuka penglihatannya, dia akan tahu dari mana Lu Chen berasal. Jika dia tahu bahwa Lu Chen adalah keturunan 9 naga, tidak peduli betapa dia membencinya, dia tidak akan pernah berani melawan Lu Chen. Jika dia ingin membalaskan dendam putranya, dia pasti tidak bisa melakukannya sendiri. Dia bisa meminta pendukung besarnya untuk membantunya membalaskan dendamnya. Alasan kenapa dia meninggal adalah karena Wakil Kepala Sun. Dia ingin membunuh rubah tua, Wakil Kepala Sun, dan kemudian menemukan cara untuk membalas dendam pada Lu Chen. Jadi, sambil menahan amarahnya, dia membuat kesepakatan dengan Wakil Kepala Sun, menggunakan posisi kepala sebagai umpan, dan meminta Wakil Kepala Sun untuk melawan pewaris 9 naga. Pewaris 9 naga sangat sesat, hanya Huang Xian yang bisa meledakkannya di tahap akhir dari keabadian yang mendalam, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Jika Wakil Kepala Sun menerima kesepakatannya dan membunuhnya seperti ini, kemungkinan besar dia akan dipenggal oleh keturunan 9 naga. Bagus, Wakil Ketua Sun melihat ke medan perang di sana. Lu Chen dipenuhi luka, tapi dia berdiri diam. Di bawah kekuatan tinjunya, murid Duanyun tewas atau terluka, dan dia menyetujui kesepakatan dengan Fu Guihua. Wakil Ketua Sun, balas dendamku pada Fu Guihua sepenuhnya bergantung padamu. Setelah kamu berhasil, aku akan segera mengumumkan bahwa aku akan memberi jalan padamu. Fu Guihua sangat gembira. Semuanya, bantu aku. Wakil Kepala Sun memandang orang-orang di sebelahnya. Banyak dari orang-orang ini adalah miliknya, dan sisanya selalu tidak puas dengan Fu Guihua. Selusin orang tidak berbicara, tetapi hanya saling melirik, lalu mengangguk satu demi satu, bersedia mengikuti Wakil Kepala Sun untuk bergerak. Siapapun yang aku pukul, kamu akan mengikuti. Wakil Ketua Sun tiba-tiba memberi perintah dengan suara rendah, lalu dia melompat ke medan perang. Pada saat ini, Lu Chen, dengan mengandalkan tubuh super tirani, membawa kaki tangan Fu Guihua untuk menyerang dan melawan. Mie Sikuan melanjutkan, meledakkan 5 atau 6 lawan berturut-turut, melemahkan kekuatan anggota partai Fu Guihua, tetapi Lu Chen juga terus terluka, dan matanya sudah merah. Wakil Ketua Sun memimpin kerumunan untuk muncul, yang meningkatkan moral anggota partai Fu Guihua, dan menyerang Lu Chen dengan lebih panik. Kamu ikut juga, saya pikir Anda akan menonton dengan tenang dan membujuk, Anda tidak akan ikut perang. Karena kamu tidak bisa menahan nafas, lupakan saja, aku akan membunuh kalian semua. Lu Chen melirik Wakil Kepala Sun, dan tersenyum marah, merasa mungkin membuang-buang waktu untuk mendukung orang-orang yang mematuhinya di Duanyun Xianmen. Pada saat itu,
Lu Chen berhenti mempermainkan Duanyun Xianmen, dan fokus pada pembunuhan. Meskipun ada banyak murid Duanyun, hanya ada sedikit yang berada di tahap tengah Xuanxian, dan yang lainnya semuanya berada di tahap awal Xuanxian, jadi dia bisa mengalahkan mereka. Beberapa waktu lalu, dia menggunakan darah kaisar binatang untuk menempa tubuhnya. Ini jelas bukan tanpa alasan. Dia telah menempa tubuh abadi ke tingkat yang super tirani. Selain itu, dia memiliki dua kekuatan surgawi, sama seperti tahap awal Xuanxian, kekuatannya sangat kuat, dan dia juga mendorong tubuhnya ke atas. Oleh karena itu, murid-murid Duanyun ini tidak dapat melukainya secara fatal. Apa yang perlu ditakutkan jika terjadi cedera kecil? Orang-orang di sini semuanya adalah elit dari Sekte Abadi Duanyun, dan jangan biarkan mereka semua dibunuh. Wajah wakil kepala Sun yang acuh tak acuh mengungkapkan senyuman aneh. Sebelum Lu Chen sempat bereaksi, wakil kepala Sun sudah bergerak. Benar saja, wakil kepala Sun membuktikan dengan tindakan praktis bahwa Lu Chen tidak memiliki kesempatan untuk membunuh semua elit Duanyun Xianmen. Seorang anggota Antek Fuguihua sedang menyerang Lu Chen, tetapi dia dipotong dengan pedang oleh wakil kepala Sun di belakangnya, dan bahkan Yuan Shen tidak dapat melarikan diri. Pada saat itu, seluruh medan perang menjadi sunyi senyap. Untuk sesaat, orang-orang dalam pertempuran lupa untuk bertarung, dan semua menatap ke arah wakil kepala Sun. Karena Lu Chen tercengang, kaki tangan Fuguihua tercengang, murid Duanyun yang mengikuti wakil ketua Sun juga tercengang, dan bahkan Yuan Shen Fuguihua, yang berada jauh di atas langit, pun tercengang. Semuanya, Fuguihua sudah mati dan tidak bisa lagi mengendalikan Duanyun Xianmen. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan gangsternya dan memulihkan ketertiban Xianmen. Wakil ketua Sun berteriak, dan terus menghunus pedangnya, menebas sekte Fuguihua lainnya. Bulu-bulu pesta, sejak Fuguihua naik menjadi ketua sekte, dia melenyapkan para pembangkang dan membantai para elit, dan membuat sekte perisai berantakan, dan reputasinya anjlok. Terutama partainya, Yu bahkan lebih memberontak dan merajalela di pedesaan. Jika dia tidak membunuh semua bajingan ini sekarang, kapan dia akan menunggu? Petik 2. Ya, kita sudah terlalu lama menunggu hari ini. Bajingan itu seharusnya sudah mati sejak lama. Bunga yang kaya mati, mereka juga harus mati. Bunuh mereka semua dan bangun kembali gerbang peri. Begitu wakil kepala Sun menyemangatinya, murid-murid Duanyun itu segera merespons dan mengikutinya. Pada saat itu, anak buah Fuguihua masih berkonsentrasi menangani Lu Chen. Mereka tidak menyangka orang-orang yang bertanggung jawab atas wakil Sun tiba-tiba berbalik melawannya. Mereka tertangkap basah di tempat dan berbalik. Wakil kepala Sun, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Lu Chen tertawa, dan segera melemparkan tinju pemadam dunia, dan kaki tangan Fuguihua lainnya terlempar, dan Yuan Shen melarikan diri dan dibunuh dengan satu jari. Dengan Lu Chen sebagai inti kekuatan tempur, dan wakil kepala Sun memimpin orang-orang untuk melawan, anggota partai Fuguihua langsung dikalahkan dan dibunuh dalam jumlah besar. Segera, hanya ada dua anggota terkuat dari kaki tangan Fuguihua yang tersisa, dan itu adalah para tetua di tingkat tengah Xuanxian. Meskipun ada banyak orang di kepala wakil Sun, sangat sulit untuk menjatuhkan kedua tetua di tahap tengah Xuanxian dalam waktu singkat. Pada akhirnya, Lu Chen lah yang bergerak, satu pukulan pada satu waktu, dan mengirim dua anggota partai Fuguihua yang paling ulet kembali ke barat. Kamu benar-benar pemberontak, dan pemberontakan tidak akan ada akhir yang baik. Kamu bajingan bermarga Sun, kamu punya nyali untuk menipuku, tunggu saja balas dendamku. Saat aku kembali dari pembentukan kembali tubuh fisikku, aku akan merobek tubuh perimu menjadi beberapa bagian dan menyiksa roh primordialmu, sehingga mustahil bagimu untuk bertahan hidup atau mati. Jauh di langit, roh primordial Fuguihua menjadi marah dan mengumpat dengan keras. Ketika kamu kembali dari pembentukan kembali tubuh fisikmu, Duanyun Xianmen telah ditata ulang, dan tidak akan ada tempat untukmu. Wakil ketua Sun menanggapi dengan dingin. Pegunungan hijau tidak akan berubah, dan air hijau akan mengalir selamanya. Mari kita tunggu dan lihat. Yuan Shen Fuguihua mendengus dingin, dan kemudian datang mengincar Lu Chen. Lu Chen, kamu membunuh anakku dan tubuhku, aku tidak akan membalas dendam ini, dan aku tidak akan menjadi peri. Kalau begitu datang dan bunuh aku. Lu Chen mencibir, melihat ke langit tinggi di kejauhan, dia tidak bisa menahan cemberut. Lokasi Fuguihua Yuan Shen terlalu jauh. Alam abadi memiliki banyak tekanan abadi,
tekanan berat pada tubuh fisik, tetapi sangat sedikit tekanan pada roh primordial. Basis budidayanya saat ini tidak cukup cepat, dan tidak mungkin untuk mengejar roh primordial Fuguihua. Selama dia bergerak, roh primordial Fuguihua pasti akan melarikan diri, dan mustahil untuk mengejar jarak sejauh itu. Oleh karena itu, Anda hanya dapat membicarakannya, dan Anda dapat menyelamatkan diri dari pengejaran. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi seseorang akan datang untuk membunuhmu. Roh primordial Fuguihua mendengus lagi, lalu terbang dengan kesal. Dia hanya memiliki Yuan Shen yang tersisa, siapa lagi yang akan membantunya? Lu Chen berbalik dan memandang wakil kepala Sun, ingin mengetahui di belakang panggung Fuguihua. Dia memiliki sepupu jauh yaitu Dan Neng, yang terkenal di Zuzu dan merupakan pendukung terbesarnya. Justru karena dukungan dari pendukung besar dia telah berkultivasi hingga tahap akhir Xuanxian dan memenangkan posisi kepala Sekte Duanyunxian. Jiwanya telah lolos, jadi dia harus pergi ke Zuzu untuk mencari pendukungnya. Saudara Lu, kamu membunuh Fu Yidai dan menghancurkan tubuhnya, pendukungnya akan membantunya dan membalaskan dendamnya. Kata wakil ketua Sun, kamu juga mengkhianatinya. Apakah kamu juga membunuh pendukungnya untuk membantunya mendapatkan kembali posisi pemimpin? Lu Chen bertanya, dia adalah kekuatan terkenal di Zuzu, dan dia bahkan tidak repot-repot membunuhku. Orang tak dikenal, dan aku bukanlah orang yang sangat membenci Fuguihua. Duanyunxianmen hanyalah sebuah gerbang peri kecil di tepi Xianyu, 100 tingkatannya berbeda dari Xianmen Zuzu. Di mata Daneng, itu sama sekali bukan kelas atas, dan mereka tidak akan merendahkan diri untuk membantu Fuguihua mengambil posisi pintu telapak tangan kentut ini. Petik 2. Namun, jika Anda memenggal Fuguihua, ayah dan anak, dan membunuh yang lainnya, sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, nyawa manusia dipertaruhkan, darah adalah permusuhan yang mendalam, bahwa Daneng dan Fuguihua saling berhubungan, sangat mungkin untuk membalas dendam pada Fuguihua. Setelah Yuanshan Fuguihua melarikan diri ke Zuzu, menemukan pendukungnya dan menangis, saudara Lu, kamu akan berada dalam bahaya. Wakil kepala Sun menghela nafas, dan berkata lagi, saya mendengar hantu mati Fu Yidai berkata bahwa saudara Lu adalah Dan Xiu, atau Kaisar Alkimia tingkat 9, bukan? Itu benar, Lu Chen mengangguk. Alkimia peringkat 9, itu tidak cukup. Yang itu sangat kuat, dan dia masih abadi, jadi dia tidak akan memperhatikan Kaisar Alkimia peringkat 9. Kecuali saudara Lu adalah Dan Xian, mungkin krisis ini bisa diselesaikan. Kata wakil ketua Sun, kenapa aku tidak bisa menjadi Dan Xian? Lu Chen tersenyum, dan berkata, aku berangkat dari sini kali ini untuk menilai alkimia dan mengambil jubah alkimia. Oh, ngomong-ngomong, aku ingat penilaian 100 tahun Dan Xian adalah tahun ini, dan waktunya akan segera tiba. Dengan ini saya berharap saudara Lu memulai dengan sukses, berhasil lulus penilaian Dan Xian, dan dipromosikan menjadi Dan Xian, maka posisi di negeri dongeng akan stabil. Mata wakil kepala Sun berbinar. Setelah saya menjadi Dan Xian, apakah pendukung Fuguihua akan menyerah? Lu Chen bertanya, aku tidak berani menjamin ini, tapi mereka pasti takut pada Danzong dan tidak berani menyentuhmu begitu saja. Wakil ketua Sun berhenti sejenak, lalu berkata, kamu harus tahu bahwa Danzong sangat kuat di alam abadi, dan ada banyak kekuatan seni bela diri, bahkan negara adidaya, siapapun yang berani menyentuh Dan Xian harus mempertimbangkannya. Pada akhirnya, mengapa saya masih harus bergantung pada Danzong untuk perlindungan? Lu Chen tersenyum kecut, merasa sedikit emosional. Dia memimpin legiun ke alam abadi, dan mereka semua muncul di sekte kecil, dan mereka tidak membuat masalah atau membuat masalah. Tapi begitu orang ini mengambilnya, dia akan tersedak air minum dan jatuh saat berjalan. Dia hanya berlatih tinju dan memukul gunung tandus. Hal ini juga dapat menyinggung generasi kedua yang kaya, dan bahkan menimbulkan serangkaian kebencian. Bahkan kekuatan besar dari Zuzu akan segera ditarik keluar. Mungkinkah ini rekrutan tubuh hitam yang legendaris?